Usai kegagalan mencapai semifinal di Piala AFF 2024, pelatih asal Korea Shin Tae-yong menjadi sasaran kritikan pedas dari berbagai pihak. Banyak yang menyalahkan Shin Tae-yong karena dianggap gagal memaksimalkan potensi kekuatan timnas Indonesia yang dihuni pemain-pemain muda berbakat. Permainan Indonesia yang kurang rapi dan tidak konsisten sepanjang turnamen memicu kekecewaan publik, terutama mengingat ekspektasi tinggi setelah pencapaian sebelumnya. Bahkan beredar rumor bahwa Shin Tae-yong akan segera digantikan. Ini berkaitan dengan gaya bermainnya yang fokus pada kekuatan fisik dinilai tidak lagi efektif untuk menghadapi tantangan di level Piala Dunia. Namun di balik kritik tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa Indonesia di bawah Shin Tae-yong telah mengalami perkembangan signifikan. Benar. Mengganti pelatih di tengah kompetisi bukanlah langkah yang sederhana, terlebih jika melihat pengalaman negara-negara lain seperti Arab Saudi. Indonesia perlu berhati-hati agar tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan mereka. Iya, benar. Karena kestabilan dan kesinambungan strategi sejatinya adalah kunci utama untuk menjaga momentum perkembangan tim di kancah internasional. Lantas, apakah Shin Tae-yong benar akan digantikan? Apakah mengganti merupakan pilihan yang tepat? Enggak. Ini loh ya, ambisi gila demi bawa Indonesia ke Piala Dunia, rencana Erick Thohir dan juga Shin Tae-yong sangat dahsyat dan juga sangat luar biasa, dikagumi oleh pelatih-pelatih dan juga pemegang tim-tim di ASEAN loh ya, karena mereka berdua mengejutkan semua dunia dengan performa yang sangatlah luar biasa. Gimana berita lanjutannya? Ayo langsung kita simak video sama-sama. Cek it out. Dirubah ya. Kedatangan Shin Tae-yong ke timnas Indonesia benar-benar jadi titik balik yang besar. Saat pertama kali datang, banyak yang sudah memprediksi kemampuannya karena Shin Tae-yong bukan pelatih sembarangan. Pengalamannya bersama Korea Selatan di Piala Dunia 2018 membuat ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Dan benar saja, setelah beberapa tahun melatih, pelatih ini mampu membangkitkan nama besar Garuda yang sebelumnya sempat redup. Dengan pendekatan disiplin dan fokus pada transisi taktik, Shin Tae-yong berhasil membawa perubahan besar baik dari segi permainan maupun mentalitas tim. Pencapaian terbesar yang jadi sorotan tentunya adalah lolosnya Indonesia ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Ini jadi sejarah baru setelah penantian panjang selama 38 tahun. Sejak terakhir kali Indonesia merasakan momen serupa di tahun 1986. Bukan hanya itu, Indonesia pun otomatis mendapat tiket ke Piala Asia 2027 setelah menjadi runner-up grup F. Ini adalah pencapaian besar, mengingat sebelumnya kita harus menunggu 16 tahun untuk lolos ke Piala Asia 2024. Jika dibandingkan dengan era sebelumnya, transformasi ini jelas menunjukkan peningkatan. Shin Tae-yong bukan cuma membangun tim dari segi teknis, tapi juga menanamkan mental juara. Meski trofi belum mampir ke lemari timnas, perubahan yang dia bawa cukup untuk membuktikan bahwa dirinya adalah sosok yang tepat untuk pasukan Garuda. Iya, benar. Momen ini juga jadi pengingat bahwa sebuah proses membutuhkan waktu, dan Shin Tae-yong menunjukkan bahwa proses itu sedang berjalan dengan baik. Namun, semua ini tentunya tidak semata-mata berkat Shin Tae-yong saja. Ada dukungan besar dari para pemain muda yang dibinanya, termasuk diaspora yang dia masukkan ke dalam tim. Kehadiran mereka memperkuat komposisi skuad dan memberikan warna baru dalam permainan. Dari sini jelas bahwa kepemimpinan Shin Tae-yong memberikan dampak besar. Bukan hanya di lapangan, tapi juga dalam membangun ekosistem sepak bola yang lebih baik untuk masa depan. Meski punya banyak prestasi, Shin Tae-yong tetap manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Salah satu momen yang buat kecewa banyak orang adalah gugurnya timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Saat itu, ekspektasi publik begitu tinggi setelah serangkaian pencapaian sebelumnya, tapi performa Garuda Muda kala itu justru mengecewakan. Permainan terlihat kurang rapi, bahkan acak-acakan di lapangan. Ini jelas bukan penampilan yang diharapkan dari skuad yang digadang-gadang sebagai generasi timnas selanjutnya. Menurut Erick Thohir, Ketua Umum PSSI, kegagalan ini sebenarnya bisa dihindari jika Shin Tae-yong mampu memaksimalkan potensi para pemain muda yang dimiliki. Target minimal semifinal pun kandas setelah Indonesia kalah dari Filipina di pertandingan penting. Erick sendiri sempat memberikan pernyataan yang cukup menohok usai pertandingan.
Walaupun dengan pemain muda kan kita berharap dengan Myanmar menang, dengan Laos menang, dengan Filipina menang, dengan Vietnam ya mungkin masih di sini bisa kan tadi sebenarnya. Teman-teman media lihat gimana tadi? Bisa. Cuma ya namanya bola. Bola kan drama ya. Ujar Erik kepada wartawan. Selain kritik, Erik juga berjanji untuk mengevaluasi kinerja Sintayong demi memastikan kegagalan serupa tidak terulang kembali di masa depan. Evaluasi ini sebenarnya adalah hal wajar dalam dunia sepak bola, apalagi dengan kontrak Sintayong yang sudah mengatur kewajiban untuk dievaluasi secara berkala. Pasti dievaluasi. Orang Coach Nova Arianto dievaluasi, Coach Sin masa tidak dievaluasi? Di kontraknya ada kok, semua pelatih wajib dievaluasi, kata Erik di Solo. Ya Lur ya, pencapaian dari Sintayong terhadap sepak bola Indonesia sangatlah luar biasa kalau menurut gue Lur. Jadi banyak sekali yang ingin Sintayong dipecat oleh PSSI itu tindakan yang keliru kalau menurut gue Lur. Karena memang Sintayong sendiri sudah merubah wajah dari persepak bola Indonesia di kancah di kancah sepak bolaan dunia Lur ya. Jadi jangan karena hanya gara-gara kalah dan tidak masuk semifinal di Piala AFF atau Piala Kacang disebutnya Lur ya, imbasnya menjadi pemecatan pada Sintayong itu nggak adil kalau menurut gue Lur. Sintayong selama ini sangatlah luar biasa dan banyak sekali jasanya untuk timnas Indonesia di kancah persepakan bola dunia. Sehingga kita seperti kita tahu sama-sama Lur ya, sekarang Indonesia itu sangatlah disorot persepakan bolaannya. Apalagi setelah kemarin pertama dalam sejarah dapat mengalahkan Arab Saudi dengan skor 2-0, itu sangat luar biasa kalau menurut gue Lur ya. Jadi janganlah buzzer atau kandit-kandit yang nggak bertanggung jawab memprovokasi untuk memecat pelatih Sintayong itu sendiri, karena memang itu nggak adil kalau menurut gue Lur ya. Sintayong udah banyak sekali jasanya kepada timnas Indonesia. Dan Bapak Erick Thohir juga harus mempertahankan Sintayong. Evaluasi nggak apa-apa, tapi harus mempertahankan tetap Sintayong. Ya seenggaknya sampai kualifikasi Piala Dunia inilah kita lihat ya, performanya membaik atau memburuk. Nah dari situ ya terserah PSSI. Ya kita lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa meski Sintayong dianggap sukses besar, PSSI tetap ingin memastikan dia berada di jalur yang benar. Kegagalan di Piala AFF ini jadi pengingat bahwa perjalanan menuju kesuksesan tidak selalu berjalan mulus. Sintayong telah membawa banyak perubahan positif, tapi tekanan untuk terus tampil sempurna adalah tantangan yang harus terus ia hadapi. Setelah kegagalan di Piala AFF, fokus utama timnas Indonesia kini beralih ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Bagi Erik Thohir, ini adalah tantangan besar yang harus dijawab dengan kerja keras dan strategi yang matang. Media asal Italia Tuttosport bahkan menyebut Erik sebagai sosok yang sangat ambisius dalam memimpin PSSI. Menurut mereka, Erik sangat bertekad membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, sebuah target yang memang cukup sulit. Salah satu langkah besar Erik untuk mewujudkan ambisinya itu adalah dengan mendatangkan pemain-pemain Eropa yang memiliki darah Indonesia. Kehadiran mereka diharapkan bisa memperkuat skuad dan membawa standar permainan ke level yang lebih tinggi. Namun Tuttosport memberikan kritik tajam bahwa langkah ini saja belum cukup. Mereka bahkan menyarankan agar Sintayong diganti dengan pelatih asal Eropa yang dianggap lebih relevan untuk menghadapi tantangan di masa depan. Menurut Tuttosport, gaya permainan Sintayong yang terlalu fokus pada lari dan fisik dianggap kurang efektif di kualifikasi berikutnya. Mereka merekomendasikan agar pelatih baru mulai melatih sebelum laga penting melawan Australia dan Bahrain pada Maret 2025. Ini jelas menjadi pernyataan yang cukup mencengangkan. Terlepas dari kritik tersebut, ambisi Erik Thohir menunjukkan bahwa PSSI kini lebih serius dalam mengelola sepak bola nasional. Keputusan untuk mengganti atau mempertahankan Sintayong akan menjadi momen penting yang menentukan masa depan timnas Indonesia. Meskipun mengganti pelatih terdengar seperti solusi instan, langkah ini sebenarnya tidak selalu membawa hasil yang positif. Salah satu contoh nyatanya adalah Arab Saudi. Ketika mereka mengganti Hervé Renard yang sukses membawa tim ke Piala Dunia 2022, hasilnya justru tidak sesuai harapan. Roberto Mancini, pelatih kelas dunia yang dipilih menggantikan Renard, gagal membawa Arab Saudi ke level yang sama.
ini jadi pelajaran penting bahwa mengganti pelatih dengan yang terbaik sekalipun harus dilakukan dengan sangat hati-hati. Kondisi setiap tim jelas berbeda, dan menyamakan Indonesia dengan negara lain mungkin kurang relevan. Dalam kasus Arab, kesalahan mereka adalah mengganti pelatih tanpa mempertimbangkan adaptasi strategi dengan karakteristik pemain yang ada. Kalau Indonesia ingin melakukan hal serupa, prosesnya harus disiapkan dengan matang, terutama jika pelatih baru berasal dari luar Asia. Di sisi lain, bersama Sintayong, timnas Indonesia sudah menunjukkan banyak kemajuan. Meski ada kritik terhadap gaya mainnya, hasil yang dia capai tetap menunjukkan bahwa dia mampu membawa tim ini ke level yang lebih tinggi. Benar itu. Jika Sintayong tetap dipertahankan, maka dukungan penuh dari PSSI dan masyarakat adalah hal yang paling dibutuhkan. Sebaliknya, jika diganti, transisi harus dilakukan dengan strategi yang jelas dan terukur. Pada akhirnya, apapun keputusan yang diambil PSSI, pendukung timnas Indonesia harus tetap memberikan dukungan tanpa henti. Ya, kalau menurut gue di Sintayong sendiri sudah cukup untuk Indonesia loh ya, karena hanya untuk menyatukan chemistry antar pemain dan juga pelatih itu sangat sulit loh ya. Secara siapapun bisa melatih sepak bola ini, tapi menyatukan chemistry antara pemain dan pelatih itu sangat susah. Jangan anggap kita mengganti Sintayong dengan pelatih-pelatih dari Eropa, timnas Indonesia akan jadi lebih baik, itu belum tentu loh ya. Jadi tergantung sama pemain dan juga pelatihnya itu sendiri, gimana cara melatih dan juga gimana pendekatannya pelatih itu sendiri kepada pemain, sehingga chemistry mereka bersatu dan arahan-arahan apa yang diarahkan oleh pelatih itu dapat dicerna oleh pemain loh ya, dan dipahami dengan baik sehingga pemain itu sendiri menjadi lebih baik lagi. Kalau misalnya walaupun diganti dengan pelatih yang luar biasa atau top dunia, kalau chemistry antara pemain dan pelatih belum menyatu, itu nggak bakalan baik akhirnya loh ya, nggak bakalan bisa menjadi bagus juga kalau menurut gua. Sekarang timnas Indonesia dipegang oleh Sintayong ini udah chemistry udah dapat loh ya, tinggal gimana pemain-pemainnya itu sendiri memahami apa yang disebut oleh Sintayong. Kita lanjut. Sepak bola adalah olahraga yang penuh dinamika, dan perjalanan timnas masih panjang. Yang terpenting adalah bagaimana kita semua sebagai pendukung terus menjadi bagian dari semangat untuk membawa Garuda terbang tinggi di panggung dunia. Demikianlah Football Lovers, pembahasan singkat mengenai rumor digantinya Sintayong usai gagal di Piala AFF. Iya lur ya, kalau itulah salah satu pendapat dari gue. Pokoknya kalau misalnya sampai diganti Sintayong, menurut gue itu nggak adil untuk Sintayong sendiri, karena memang Sintayong telah merubah banyak sekali, membuat perubahan di timnas Indonesia. Kita lihat saja sekarang dan dulu, Indonesia dulu hanya dikecilkan oleh negara-negara Asia, jangankan dunia ya, dari negara Asia pun Indonesia sangatlah dikucilkan dan diolok-olok. Tapi setelah Sintayong dan Bapak Erick Thohir memimpin timnas Indonesia, perubahannya sangatlah dahsyat kalau menurut gua. Dan juga malah sekarang ini timnas Indonesia menjadi kiblat para pemain atau klub-klub dari ASEAN ya. Karena memang Indonesia menunjukkan performa yang terbaik beberapa tahun belakangan ini loh. Setelah dipegang Bapak Erick Thohir dan juga Sintayong, itu sangatlah luar biasa kalau ya. Jadi keliru banget kalau misalnya ada orang yang ingin memecat atau memberhentikan Sintayong karena hanya kalah dan tidak masuk semifinal di Piala Ciki loh. Itu nggak relevan kalau menurut gua. Kalau menurut kalian gimana loh? Boleh tulis di kolom komentar. Sekian lesson dari gua kali ini, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.